Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi Anas bin Malik itu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melafazkan doa yang tidak pernah beliau tinggalkan. Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Ya. Tentunya kita tidak mau setiap hari itu bingung terus, sedih terus. Ya. Ada urusan ini belum selesai, urusan yang satu datang lagi. Ya. Tiba-tiba ada lagi yang membuat kita bingung, sedih. Ya. Akhirnya setiap harinya itu mood kita rusak. Ya. Bangun tidur itu rasanya pengen tidur lagi, karena capek menghadapi kenyataan. Sudah bangun, sudah melek, ya. Tapi ingat, oh iya ini belum selesai, itu belum selesai. Pengen tidur rasanya. Ya. Tapi kalau tidur makin nggak selesai. Kadang-kala kalau misalkan nggak kuat mentalnya, itu pengen mati rasanya. Pengen mati rasanya. Kalau misalkan nggak ada yang dukung, nggak ada yang mensupport, ya, udah pengen meninggal, pengen mati. Akhirnya kalau misalkan mereka tidak kuat mentalnya, bunuh diri. Itu yang terjadi di Jepang saat ini dan di negara-negara lain. Ya. Dan memang kebanyakan angka bunuh diri itu terjadi pada laki-laki. Ya. Kalau perempuan itu kebanyakan, ya, memang mereka bisa mengontrol, ya, pikiran mereka. Ya. Itu makanya kalau perempuan masak, ya, kalau perempuan masak misalkan, itu masih bisa sambil gendong bayi, kakinya ngepel lantai. Ya. Ada laci atau lemari yang belum ditutup, disenggol, ketutup kan. Itu satu orang sudah berapa pekerjaan? Kaki ngepel, tangan kiri gendong bayi, tangan kanan goreng atau masak, bahkan ngulek misalkan. Dan setiap bulannya itu, masya Allah, perempuan itu diberi sakit, diberi rasa sakit yang belum tentu laki-laki itu mampu. Mau laki-lakinya berotot, ya, badannya besar, ya, tapi belum tentu mereka mampu merasakan haid itu gimana rasanya, nyerinya, ya, keramnya misalnya. Ya. Setiap bulannya, maka perempuan itu sangat dekat dengan kata sakit, ya, terbiasa dengan kata sakit. Jadi kalau ditanya lebih kuat mana, mental laki-laki atau perempuan? Ya, jawabannya perempuan. Ya, jawabannya perempuan. Maka laki-laki itu lebih sering, ya, diingatkan untuk dekat mempelajari agama. Pertama, selain dia menjadi tulang punggung keluarga, ya, tulang punggung keluarga itu bukan hanya menopang saja. Ya, kalau misalkan tulang punggung kita itu kan menopang dari dari tulang ekor sampai ke tengkuk ini, itu kan core-nya bahasanya. Core-nya di situ, prosesornya di sini, hati. Hati dan kepala ini sudah menjadi tempatnya, prosesor dan memorinya. Tapi yang menopang itu tentunya tulang ini. Orang, mohon maaf, kalau misalkan tulang ekornya itu retak atau terjadi bengkak, ya, di antara tulang sumsumnya itu mohon maaf, dia tidak bisa berjalan, sulit berjalan. Maka harus dioperasi dan lain sebagainya. Lelaki menjadi pemilik tanggung jawab terbesar. Selain menjadi penopang tubuh, laki-laki itu yang menjadi tulang punggung itu tempat bertenggernya tulang rusuk. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, ya kan? Tulang rusuk itu kan nempelnya di sini, Pak. Punya ada tulang yang bagian sini, bagian depan, tulang dada dekat ulu hati ini, itu kan nempel sampai belakang.
Kalau misalkan tulang punggung itu tidak ada, otomatis tulang rusuk akan merapat ujungnya, semakin bengkok, dan itu berbahaya. Maka kalau misalkan seorang laki-laki itu sedih, pelariannya ya satu, berdoa kepada Allah, memperbanyak ibadah, ya. Paling ringan berwudu, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat salah seorang sahabat yang marah, emosi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, memerintahkan untuk duduklah. Ternyata duduk masih menggebu-gebu emosinya, maka berbaring. Setelah berbaring masih emosi, berwudu, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena bisa jadi ketika kita emosi, ketika kita marah, ada keputusan-keputusan yang seharusnya tidak kita ambil, seharusnya tidak kita ucapkan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, ya, dari kelemahan dan kemalasan. Saat ini anak-anak muda itu sungguh sayang sekali dalam menuntut ilmu, itu masih banyak yang belum semangat, untuk menuntut ilmu agama. Kalau misalkan kita mau belajar elektronik, kita mau belajar tentang ilmu-ilmu dunia, ya, itu mungkin bisa otodidak. Kalau misalkan mau menjadi profesional, kita ambil jurusan-jurusan tertentu, ya. Banyak sekali sekarang hacker mungkin, atau ahli teknologi, mereka kebanyakan belajarnya otodidak. Misalkan dia suka di bidang kamera, dia bisa bongkar kamera, bersihin kamera, kemudian dipasang lagi, berfungsi kembali, membersihkan jamur yang ada di kamera, atau menservis HP, ya, dibongkar, diganti layarnya kalau layarnya rusak, ya. Kalau baterainya sudah aus, diganti dengan yang baru, dipasang lagi, detail, tanpa perlu sekolah. Tapi kalau belajar agama, tentunya kita butuh yang namanya guru. Sepintar apapun kita bahasa Arab, ketika kita membaca suatu kitab yang berbahasa Arab, tentunya ada beberapa pemahaman yang tidak sampai ke otak kita. Maka kita membutuhkan guru untuk memberikan petunjuk.